podcastnya Onti Kamel Petir. Nah, kali ini bintang tamunya ini luar biasa nih. Agak-agak apa ya, lagi viral banget saat ini, yaitu abang kita Dr. Fahmi Bahmid SH.M.Hum ya bang ya. Yeah. Yang lebih terkenalnya adalah lawyernya Gaga Muhammad dan juga lawyernya Nikita Mirzani. Ternyata ini yang di belakang layar Nikita Mirzani. Jadi saya baru ketemu nih bang. Selama ini saya cari siapa sih di belakang layar Kak Nikita. Apakah bin apa polisi? Ternyata lawyer yang sangat handal. Boleh nanti kita harus berdiskusi panjang ya bang? Boleh, silakan. Nah tapi kali ini di sesi kali ini bang, saya tuh mau nanya tentang apa kabar sih Gaga Muhammad nih bang di penjara sekarang? Kalau Gaga di penjara ya dalam keadaan sehat ya, tapi memang dia kan dalam usia 21 tahun sekarang. Jadi pada saat kejadian umur 19 tahun, 2019, 2020, 2020, berarti sekarang umurnya sekitar 21 tahun. Sering ayahnya datang, saya bilang kasih semangat saja anakmu, karena apapun ini harus dihadapi. Satu, yang kedua, apapun ini pasti dihukum. Apapun, karena apa? Kejadiannya tidak bisa dihindari. Ada yang kejadian, ada peristiwanya, ada kelalaian. Tinggal sekarang diukur. Ada tidak yang bisa meringankan anakmu, atau justru semua fakta-fakta memberatkan anakmu. Disitulah tugas saya untuk memberikan hak-hak yang dimiliki anak kamu. Saya bilang gitu. Karena orang itu diadili itu punya hak. Hak-hak dia itu harus diberikan oleh hukum. Nah itu tugasnya seorang advokat atau pengacara. Apa yang bisa meringankan, nah itulah yang kita munculkan. Apakah semua itu adalah atas kelalaian dia? Atau ada faktor X yang menyebabkan terjadinya musibah itu, terjadinya kelumpuhan terhadap seseorang. Nah itu adalah tugas saya di persidangan. Tugas saya bukan membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Gaga, tidak. Itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah memberikan hak kepada Gaga. Hak dia apa? Supaya dia diadili secara transparan. Hak dia untuk mendapatkan saksi yang meringankan, saksi yang bisa membuka fakta-fakta itu saya ajukan ke persidangan. Bukan saya membenarkan apanya. Dari awal kau lalai, kau salah, kamu harus terima ini. Tinggal bagaimana saya memberikan hak kamu di persidangan. Contohnya hak kamu untuk mendapatkan saksi yang meringankan. Makanya saya hadirkan orang tuanya, saya hadirkan saksi yang tahu di rumah sakit dan sebagainya. Tadi sidang semuanya terungkap bahwa ada faktor X. Nah, ini tinggal digali faktor X-nya seperti apa. Karena ada kejadian, kalau saya melihat itu ada beberapa fase ya. Fase yang pertama kejadian kecelakaan. Fase pertama dan kecelakaan, mobil hancur katakanlah di sana, dan ada pasien, ada korban dikeluarkan dari rumah sakit. Oke, itu satu fase. Yang kedua, fase kedua adalah dari tempat kecelakaan ke rumah sakit. Oke. Nah, itu dengan mobil biasa kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena kalau salah mengangkat, salah membawa, bisa terjadi sesuatu. Oke, kita nggak akan bisa jawab itu karena itu adalah kejadian 2019. Fase yang ketiga itu adalah pada fase di rumah sakit. Nah, fase di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini banyak yang harus kita tanyakan. Apa yang telah dilakukan oleh sebuah rumah sakit terhadap pasien yang emergensi? Karena kecelakaan itu adalah sesuatu yang emergensi, harus ditangani secara segera. Saya mencoba untuk berlogika. Ada seseorang datang ke rumah sakit pada tanggal 8 Desember tahun 2019. 8, 9, 10, 11. Tidak ada sesuatu tindakan yang nyata. Artinya tindakan yang nyata, entah di operasi, entah di foto, sehingga mengetahui apa yang terjadi terhadap tubuh seseorang. Karena kalau cuma keluhan, tidak akan bisa terdeteksi tanpa adanya sesuatu tindakan medis yang jelas, misalnya di foto, sehingga kalau ada pergeseran dan sebagainya itu kelihatan. Nah, itu adalah fase-fase lagi. Makanya di sini untuk menyatakan bahwa terjadi kelalaian itu harus kita coba pecahkan di persidangan. Memang ada kelalaian yang dilakukan oleh Gaga. Saya bilang, iya, betul. Tinggal Gaga ada yang menyatakan dia minum, betul dia minum. Pertanyaannya, apakah dia minum mabuk? Tidak.
Oh, jadi minum santai lah ya. Minum mabuk tidak, artinya minum sedikit lah ya. Dia minum iya, tapi apakah itu menyebabkan dia mabuk? Ternyata tidak, dan itu sudah terungkap. Karena apa? Di persidangan tadi terungkap tidak ada bau minuman. Oke. Tadi ya sidangnya tadi ini, jadi sidangnya saat tadi ya nih. Tapi kalau netizen dia sidangnya tadi. akibat dia minum menyebabkan dia capek akhirnya karena jam 4 malam dan dia ngantuk, iya. Jam 4 subuh ya bang, tepatnya ya. Jam 4 subuh, berapa? 4.30. Iya. Oke. Dia itu dalam keadaan ngantuk, sehingga dia tidak menginjak rem, tapi menginjak gas. Nah, saya mencoba untuk berlogika sekarang. Dalam radius 12 km, ya, 12 km seseorang membawa mobil. Kalau dalam asumsi orang dalam keadaan mabuk, saya yakin tidak mungkin sampai sejauh 12 km bawa mobil. Nah, dari tempat kejadian dia makan, habis minum dia makan dia ke tempat kejadian itu jaraknya 12 km. Nah, kalau dari diasumsikan mabuk, mustahil dia bisa membawa mobil sejauh itu. Kalau ngantuk, iya, karena dia beberapa hari pulang malam. Pulang malam itu bukan berarti dia ke tempat dunia malam, tidak. Mungkin sama teman-temannya dia nongkrong atau gimana. Itu yang terjadi. Jadi sedikit bang, ini di tol nih ya bang ya. Di tol. Kondisinya di tol. Jadi kalau di tol tuh emang kan lurus banget dan memang bisa ngantuk sih. Ngantuk dia gak injak rem, injak gas. Iya, kaget. Mungkin Karena ada tiba-tiba sesuatu di depan. Ada mobil dia nggak injak gas, malah injak gas, mobilnya kepelanting. Yang mau saya tarik nih bang, berarti abang tadi menerjemahkan ini juga bukan hanya kelalaian pada Gaga aja, tapi ada pihak rumah sakit yang juga Saya menyatakan ada faktor X yang harus saya gali untuk ya, selaku pengacara wajar dong untuk menggali. Saya harus menggali itu dan tadi sudah terungkap di persidangan. Saya katakan saya tidak bisa menjustifikasi bahwa itu adalah kelalaian siapa. Saya tidak mau. Saya menyatakan gagal lari. Tapi apakah 100% kelalaian ini dipikul oleh Gaga? Tidak. Sekarang saya gali persoalan itu di persidangan. Karena saya mencoba tadi yang berlogika. Orang masuk rumah sakit yang dalam keadaan kondisi sakit, habis kecelakaan dan dia bilang saya sakit. Nah, tapi tidak ada sesuatu yang bersifat nyata yang dilakukan pihak rumah sakit. Tapi itu bukti-buktinya ada memang nggak dilakukan? Bukan bukti, faktanya seperti Fakta itu. Fakta sudah ya. Karena masuk tanggal 8, tanggal 11 di MRI, tanggal 12 kalau tidak salah dipindahkan ke rumah sakit. Jadi kenapa harus pindah rumah sakit? Nah, ini kan pertanyaan nih. Berarti rumah sakit ini tidak mampu. Jadi ini nantilah yang akan saya gali. Jadi saya tidak mungkin membenarkan apa yang dilakukan oleh Gaga. Ya, jadi biar netizen tahu bahwasannya lawyernya membela Gaga ya bukan karena Gaga memang harus ya kan? Itu hak dia. Hak dia. Hak dia. Jadi siapapun itu berhak untuk mendapatkan keadilan, berhak juga untuk mengetahui. Jadi hak dia apa? Dia harus mendapatkan saksi yang meringankan. Hak dia apa? Mengungkap fakta-fakta. Jadi tidak bisa kita, oh ini karena kau, tapi apa? Kan saya bilang ada fase-fase di sini. Jadi fase yang pertama, saya ulang lagi, itu adalah fase kecelakaan. Ada fase dari tempat kecelakaan ke rumah sakit. Fase ketiga di rumah sakit. Coba kita pecahkan. Bang, aku jadi ingat nih bang, kasus Saiful Jamil. Ingat nggak bang? Iya. Yang sama kan, istrinya meninggal. Iya. Dia nggak di penjara kan? Di penjara ya bang? Penjara. Berapa lama bang? Saya tidak ingat, yang jelas itu juga kelalaian. Iya, karena meninggal dunia. Iya, tapi tidak terwujud apa, memang tidak bertemu jadi apa bagaimana sih bang? Ketemu tidak sempat membahas. Karena yang dibahas itu adalah kesiapan secara finansial. Iya, nggak ketemu ya satu ini gitulah ya, jadi nggak ketemu. Makanya ibunya tadi juga sempat menyampaikan bahwa sudah ada saya menyampaikan kepada Gaga dan ayahnya Gaga supaya anak kita nikahkan saja. Karena itu tanggung jawab seumur hidup. Itu saat itu. Kalau setelah Desember 2020 saya tidak tahu lagi. Iya. Tapi karena pada saat dia konsultasi dengan saya bilang udahlah ini kecelakaan, ngapain berbalasan somasi. Saya bilang nggak usah, udah kamu cari jalan keluar. Saya bilang begitu. Kalau kau tidak mampu secara finansial, ya udah cari jalan tanggung jawab. Tanggung jawab itu kan macam-macam. Saya bilang, udah itu saran saya. Setelah itu saya nggak akan ketemu kembali. Nah,
Yang ada datang lagi kepada saya, dia sudah membawa surat penahanan. Oh. Tahun 2021, seingat saya Oktober atau November, dia datang bawa surat. Bang, kenapa kamu baru muncul? Saya bilang, kan ini kan sudah saya sarankan setahun yang lalu. Saya bilang, ini bang, anak saya sekarang ditahan. Aduh, kok ini perkara kok berlanjut ini urusan, kenapa nggak tuntas-tuntas? Saya cerita segala macam. Ya sudah, nanti dilihat aja, coba tahu ajukan aja permohonan penangguhan kayak apa. Udah, saya nggak terlalu Kali-kali dia datang, saya ada di kantor polisi di satu tempat, di kafe dia datang, dia minta tolong berkali-kali. Ya udah, saya bilang anak kamu lalai, saya tidak mungkin bisa bebaskan anak kamu. Cuma saya akan memberikan hak-hak dia sebagai seseorang yang lagi diproses hukum. Hak itulah yang saya perjuangkan dan saya akan bongkar kasus ini sebetulnya sampai sejauh mana kelalaiannya. Bang, abang nih apa ya? Gimana tuh caranya tuh? Kan abang lagi melawan yang dianggap nih bang, netizen tuh salah. Siapa melawan netizen di Indonesia? Enggak, saya pikir enggak, netizen sahabat-sahabat semua. Sahabat ya benar. Sahabat semua. Semenjak abang muncul, jadi sesuatu itu berbeda gitu. Jadi mungkin cara pandang persepsi saja yang berbeda. Iya. Mereka adalah sahabat-sahabat saya, mungkin saudara-saudara saya semua. Tapi di dalam faktor hukum, nah ini saya sebagai seorang ahli hukum, bahwa seseorang yang diadili itu tetap mempunyai hak. Ya benar. Hak untuk dibela. Bukan dibela untuk membenarkan apa yang telah dia lakukan. Membela untuk memberikan hak-hak dia. Nah, itu beda ya. Bukan membenarkan, oh Anda itu nabrak, oh Anda itu nggak salah nabrak. Bukan itu. Bukan. Dari awal saya bilang, Gaga, kau lalai. Kau pasti akan dihukum. Tapi saya akan memberikan hak-hak kamu untuk diadili secara transparan ini kasus. Supaya kita gali. Apa semua penyebabnya adalah kelalaian kau. Atau ada faktor X di dalam persoalan ini. Yang jelas bahwa di sini kecelakaan itu adalah sesuatu yang bersifat emergensi. Yes. Ya. Kalau emergensi itu harus segera ditangani secara cepat dan tepat. Nah, cepat dan tepat ini adalah apa yang terjadi saat itu. Misalnya karena dia bilang saya sakit di belakang, apa yang harus dilakukan. Nah, itu sebetulnya. Makanya saya bilang tadi, saya mencari faktor X ini. Karena apakah semua itu juga menjadi kelalaian daripada Gaga? Karena saya ulang kembali tadi ada beberapa fase dalam kejadian ini. Fase jadi tabrakan, dibukalah semua ini fase tabrakan, ada fase habis tabrakan naik mobil ke rumah sakit, habis itu di rumah sakit. Nah, saya nggak tahu, nanti kita lihat di persidangan. Biar Gaga yang menjelaskan, karena dia yang mengalami. Saya bukan membenarkan apa yang telah terjadi, tapi saya hanya memberikan hak-hak dia sebagai orang yang diadili saat ini. Aduh, kenapa nggak dinikahkan itu saya setuju sih bang. Siapa tahu ya, bukan kita mau mengulang ya. Kadang-kadang kan mungkin kebahagiaan karena cinta itu bisa merubah kesembuhan. Ya itu pemikiran ya saya sampaikan ke papanya Gaga. Papanya Gaga membahas sama ibunya. Sama Gaganya juga enggak. Karena Gaga juga setahun gitu loh merawat. Tapi semuanya itu tidak tersampaikan. Nah, sehingga proses ini berlanjut sampai di persidangan. Jadi saya juga turut berduka cita sebetulnya ya. Dan juga dalam kesempatan ini saya juga memintakan maaf. Gaga juga atas nama Gaga dan keluarga akibat kejadian menyebabkan Laura sakit dan pada akhirnya jelang setahun kemudian dia meninggal dunia. Bang, dengan meninggalnya almarhum, apakah kasus hukumnya berhenti? Tidak. Tidak ya bang? Tidak, 1000% tidak. 1000%? Tidak. Jadi Gaga tetap bertanggung jawab atas kelalaiannya? Atas kelalaiannya. Dan proses hukum ini tetap berjalan, tidak akan gugur dengan meninggalnya korban. Yang bisa menggugurkan perkara pidana itu kalau terdakwanya meninggal dunia. Bukan korbannya. Kalau tersangka, kalau dia di kepolisian namanya tersangka, kalau di persidangan namanya terdakwa. Kalau itu yang meninggal, tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, proses hukumnya berhenti. Secara hukum gugur. Kalau korban tidak gugur.
Jadi supaya masyarakat memahami proses ini akan terus berlanjut sampai keadilan itu berjalan. Jadi jangan mereka berpikir bahwasannya meninggal almarhum mau berhenti dong gitu. Nggak ada. Lanjut ya Bang ya. Lanjut, tidak menggugurkan perkara. Terus masih ada, kalau dari pengadilan itu masih ada, akan ada perdamaian atau enggak sih Bang? Kalau perkara sudah masuk pengadilan, udah nggak bisa, ya? Perdamaian pun hanya bisa meringankan. Oke. Tidak bisa menyebabkan perkara itu berhenti, nggak bisa. Nggak bisa ya Bang? Kalau masih ada di kejaksaan atau masih ada di kepolisian, dengan perdamaian itu mungkin bisa berhenti perkaranya dengan menggunakan peraturan Kapolri atau peraturan Jaksa Agung untuk mencoba untuk mendamaikan sehingga kasus bisa di-close. Tapi kalau sudah di persidangan, tidak mungkin terjadi perkara itu ditarik atau gugur atau berhenti. Yang ada semua perdamaian-perdamaian yang dilakukan di dalam proses persidangan itu hanya bisa meringankan. Tuntutan hukumnya berapa tahun tuh Bang? Kalau ancaman, jadi ancaman itu hanya 10 tahun. 10 tahun ya Bang. Yang saya lihat ya Bang, waktu kemarin Laura di beberapa ya beberapa dia muter-muter gitu almarhumah. Saya lihat itu seperti apa ya, anaknya sih butuh cinta sebenarnya, kangen ya. Hanya saja dibentengi oleh orang tua yang mungkin harusnya. Ya, saya tidak bisa mencoba menjawab itu ya dalam konteks ya, karena saya juga nggak terlalu masuk ke dalam, juga jarang berkomunikasi sama Gaga. Saya lebih banyak ngobrol, ada ayahnya, paling ngobrol biasa, besok sidang begini bla bla bla. Ya udah, nanti sidangnya online offline kan gitu aja. Tapi tentang kehidupan sebelum dan sesudah kecelakaan saya tidak banyak bertanya, karena saya anggap itu menjadi privasi klien saya yang saya tidak mungkin akan tanyakan kecuali dia bercerita kepada saya. Waktu meninggal Laura almarhum, maaf nih Bang, gimana tuh Gaga Bang? Ya waktu itu didatengin sama ayahnya, dia hanya seperti mukanya berkaca ya, seperti orang mau menangis, dan dia berpesan kepada ayahnya kalau bisa papa ke rumah duka. Nah di saat itulah dia telepon saya, minta tolong supaya saya menemani untuk ke rumah duka. Saya bilang ini sudah malam, karena saya baru selesai semua urusan. Sekitar maghrib dia telepon saya bilang, Kang Asep ini udah malam. Kita datang, ada dua yang terjadi, saya bilang. Malam-malam seperti ini, diterima atau mereka kita menimbulkan masalah di sana karena salah paham. Lebih bagus besok pagi. Akhirnya pagi-pagi sekali, sekitar jam 9 itu saya bawa ayahnya Gaga ke rumah duka. Nah di saat di situ di rumah duka, saya melihat situasi tidak memungkinkan untuk saya ke depan di dekat mayat karena mereka lagi berdoa. Nah dalam situasi berdoa, saya bilang, Kang Asep kita di sini setengah jam. Kalau memungkinkan kita bertemu sama ayah dan ibunya, kita ke depan. Tapi kalau situasi masih berdoa, kita sangat tidak baik memutus orang yang lagi berdoa. Akhirnya kita ngambil sikap, setengah jam kemudian kita balik. Sehingga memang kita tidak bertemu. Nah, kita nggak bertemu, tapi kita turut berduka cita, kita ada di sana pada saat itu. Iya, makanya saya lihat sih, kita sih sama-sama ya Bang, saya juga turut berduka cita ya. Ya, kita berduka cita lah ya. Almarhumah ya. Tapi kita melihat di sini jangan hanya melihat satu sisi. Bener Abang, lihatlah dari sudut pandang yang satunya gitu. Bang, makasih Bang udah bisa membagi sesuatu secara hukum dan juga mencerahkan Bang, karena netizen ini juga perlu pembelajaran Bang. Seandainya kita, kalau saya sih ada satu kasus, kita harus di posisinya Gaga juga, bagaimana gitu. Jangan hanya di satu sisi. Memang kita tahu Laura memperjuangkan dirinya, tapi kadang-kadang apa dari hati, apa karena kesel. Perempuan gitu loh Bang. Karena kesel, karena dia tidak datengin kita, sebenarnya itu kesel sesaat sih. Pada saat mungkin Gaganya datang di hadapannya, seorang perempuan lemah loh, lurul biasanya Bang. Nih saya lihat ada benteng-benteng mungkin ya, kita juga nggak tahu, tapi ya biarlah ini berlalu. Terima kasih Abang, mudah-mudahan kasus ini bisa jadi pembelajaran kita semua. Oke. Thank you Bang.